Hai, selamat datang di Banjarmasin Post News Video. Berjumpa lagi di konten yang akan mengulas peristiwa kriminal secara eksklusif dan up to date. Masih bersama saya Apri, aka Babaroka, inilah Crime Story. Apa kabar Sobat Bipos dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja. Tetap patuhi protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari bahaya COVID-19. Seperti biasa akan ada 3 berita yang sudah dipilih untuk hari ini. Mulai dari berita penemuan sabu-sabu seberat 135 kg sampai ke berita mahasiswa cabuli bayi berusia 15 bulan. Inilah 3 berita pilihan pada hari ini. Polresta Banjarmasin berhasil mengungkap peredaran narkoba jenis sabu dan menyita barang bukti seberat 135,02 kg. Juga ganja seberat 528,67 gram dari 3 orang tersangka. Berawal dari warga yang curiga dengan adanya peredaran narkoba, polisi menangkap tersangka saat di Jalan Gatot dekat pom bensin. Dari penangkapan tersebut, polisi menyita barang bukti sabu yang dikemas dalam 130 paket yang ditemukan di 2 lokasi yang berbeda. Ketiga tersangka dikenakan pasal berlapis tentang narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup dan paling berat hukuman mati. Berikut kita lihat berita lengkapnya. Pagi ini kami Polresta jajaran press release terkait dengan pengungkapan dan penangkapan sabu-sabu dan ganja. Jadi berawal dari pengembangan 2 bulan yang lalu yang pernah kami press release juga yang telah dimusnahkan bahwa ada jaringan dari Malaysia, Kaltim, Kalsel dan Kalteng. Ya. Jadi ada 4 provinsi. Ya. Kaltim dari Malaysia ke Kaltim ke Kalsel dan Kalteng. Saya cukup bangga kerja tim Kasat Narkoba bersama tim yang solid berhasil mengungkap sabu sebesar seberat 135,02 kg. Jadi ini sebenarnya trip yang ketiga yang ditangkap. Trip pertama itu dari tanggal 1 Mei sampai tanggal 25 itu sebesar 50 kg. Ini menurut pengakuan tersangka. Kemudian trip kedua tanggal 26 atau 27 sampai tanggal 10 sampai 11. Ini sejumlah 100 kg trip kedua. Nah, kita berhasil menangkap trip ketiga karena sudah dipantau dan diincar dari mapping. Ternyata penangkapannya berawal dari laporan masyarakat yang memang barang ini dari Kalteng menuju Kalsel menggunakan klotok, yaitu tertangkapnya di jembatan Was di Benua Anyar, di jembatan Tambatan Wasaka yang ada makam Aulia, makam Sultan di situ. Jadi dikemas dalam bentuk karung beras 15 kg. Itu ada 2 atau 3 paket sabu-sabu. Ya. Kemudian begitu diangkut ke mobil Terano, ada barang bukti Terano juga dengan sepeda motor di belakang katakan wartawan. Kemudian di mobil ditangkaplah di Gatot di Simpang
di provinsi. Kemudian dikembangkan lagi itu sebanyak sebesar 89 itu yang di gudang di Banjarbaru, sebelumnya 41 kilo ya, di Kerala itu ada berapa karung, 16 karung. Kemudian dikembangkan sampailah di gudang di Banjarbaru, yaitu di ruko yang anggap perseroan ruko ya, dalam 30 tabung beras, berisi 89 paket 90 gram satu. Jadi tersangka atas nama AAM, yaitu tersangka pertama sebagai leader ya, yang mempunyai barang bukti mobil juga dan sepeda motor. Ini tinggal di Permata Gulu Blok F, Kecamatan Sungai Paring, Kecamatan Martapura. Kemudian tersangka kedua itu dari Balikpapan, dua-duanya sebagai pengantin, misalnya budanya. Sebenarnya ada juga dua orang operator yang memang di mapping sekarang lari ke Balikpapan. Nah, tiga tersangka ini menurut pengakuan saya sampaikan tadi sudah 3 trip, trip yang ketiga kita tangkap. Jadi pasal yang disangkakan dari pengungkapan ini yaitu pasal 111, 113 ayat 1 dan 2, 114 ayat 1, 2 dan 115 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Ancaman hukumannya seumur hidup, maksimal hukuman mati. Terkait dengan pengumuman ini, yaitu apabila berhasil diedarkan, ini telah menyelamatkan 2.025.300 jiwa, 2.025.300 jiwa atau orang yang terhindar dari narkoba. Warga Desa Kerasak, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes geger dengan adanya penemuan mayat bayi di belakang rumah salah satu warga. Menurut saksi mata, dia terkejut ketika melihat kantong plastik hitam yang jatuh saat dirinya hendak memanen. Menurut saksi mata, dia kaget saat menemukan kantong plastik. Jangan lagi sapi lagi sat. Ya kamu teh hiung atau apa? Oke. Menurut saksi mata, dia terkejut ketika menemukan kantong plastik hitam yang terjatuh saat dirinya hendak ke belakang rumah untuk memanen cabai. No, God! No, God, please, no! 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 Sempat dikira bangkai ayam setelah dibuka plastik tersebut berisi mayat bayi perempuan beserta janinnya. Ia pun langsung melaporkan ke bidan desa dan langsung menemui bidan desa dan melapor ke Polsek Brebes. Saat ini jasad tersebut dibawa ke RSUD Brebes guna kepentingan penyidikan polisi. Berikut kita lihat video lengkap. Warga Desa Kerasak RT 4 RW 3 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes digemparkan dengan penemuan mayat bayi di dalam rumah warga bagian belakang di dekat dapur Kamis sore. Saksi tiba-tiba terkejut saat hendak mengambil karung untuk memanen tanaman cabai, ternyata ada kantung plastik hitam yang terjatuh. Ketika diambil terasa berat, Tasripin menduga seperti ada bangkai ayam. Namun saat plastik dibuka terdapat janin bayi berkelamin perempuan dalam kondisi masih hangat. Ia pun melapor ke warga lainnya hingga akhirnya mendatangi bidan desa dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Brebes. Saya mencari karung, terus ada buka-buka, ada plastik kok, terus dibuka langsung jatuh. Tahu apa saya kirain ayam apa-apa kan baru dibuka, tahu bayi. Guna kepentingan penyidikan, jasad janin bayi tersebut dibawa ke ruang jenazah RSUD Brebes. Jasad janin perempuan tersebut diduga hasil aborsi yang sengaja dibuang.
Polisi masih melakukan penyelidikan dan telah memintai keterangan saksi untuk mengungkap pelaku pembuangan bayi tersebut. Yuli Herdianto, Kompas TV, Brebes. Mahasiswa di Kupang, Nusa Tenggara Timur nekat mencabuli bayi yang masih berusia 15 bulan. Kejadian bermula ketika pelaku sedang menonton video porno di HP-nya sambil menggendong korban. Entah apa yang terlintas di kepala pelaku saat itu sampai tega melakukan pencabulan terhadap bayi yang masih berusia 15 bulan. Perbuatan tersangka saat itu diketahui langsung oleh ibu korban dan langsung dilaporkannya ke polisi. Tersangka akhirnya dikenai pasal 82 ayat 1 tentang Tersangka dikenai pasal 82 ayat 1 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Berikut kita lihat berita lengkapnya. EDM alias Neil 18 tahun merupakan mahasiswa di sebuah perguruan tinggi di kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sementara korban berinisial BR, bayi perempuan yang masih berusia 1 tahun 3 bulan. Pelecehan itu berawal saat pelaku menonton film dewasa sambil memangku korbannya. Kini, EDM telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pencabulan anak di bawah umur tersebut. Penyidik Polsek Kupang Tengah Polres Kupang telah menggelar rekonstruksi kasus pelecehan anak di bawah umur itu pada Jumat 11 Juni 2021. Dikutip dari poskupang.com, berdasarkan hasil rekonstruksi, tersangka dan para saksi selama 1 jam melakonkan 14 adegan. Pada hari kejadian pada Jumat 19 Februari 2021, sekira pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah, diketahui ibu korban sedang memasak, sedangkan tersangka menjaga korban. Sementara ayah korban saat itu sedang tidak ada di rumah. Saat menjaga dengan cara memangku korban, tersangka menonton video porno di handphone miliknya. Tiba-tiba tersangka bernafsu sehingga menggendong dan membawa korban ke kamar tidurnya. MDM membaringkan korban di ujung tempat tidur lalu mencabuli korban. Saat mencabuli korban, ibu korban tiba-tiba masuk ke kamar dan melihat aksi bejat tersangka. Ibu korban lalu berlari keluar rumah sambil berteriak meminta bantuan para tetangga dan langsung melaporkannya ke pihak kepolisi. Atas perbuatannya, tersangka dikenai pasal 82 ayat 1 UU nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini biar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Juga jangan lupa follow sosial media kami di Facebook Bipos Online, juga Instagram @banjarmasinpos. Seperti biasa, saya Apri pamit mundur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Ketemu lagi di episode berikutnya, tetap di Crime Story.